Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah semuanya sekolah? Sekolah. Alhamdulillah kalau semuanya sekolah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Masih bersemangat? Semangat. Oke, untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Lagu nasional ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang Garuda Pancasila. Silakan dinyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan turun sambil proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini masih seputar dengan Garuda Pancasila. Tapi Ibu akan mengingatkan kamu terlebih dahulu terkait materi yang sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Nah, waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang Pancasila. Pancasila itu terdiri dari berapa sila? 5. Ada apa saja? Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang maha. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan akan menyuarakan perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu minggu kemarin juga Ibu sudah mengajari kalian terkait fungsi-fungsi dari Pancasila. Kira-kira fungsi dari Pancasila sebagai apa saja? Yang pertama, sebagai dasar negara. Kedua, sebagai pandangan hidup. Ketiga, sebagai sumber hukum. Keempat, sebagai ideologi nasional. Kelima, sebagai Cita-cita dan tujuan. cita-cita dan tujuan bangsa. Yang terakhir sebagai apa? Sebagai kepribadian bangsa. Lalu dari lambang untuk Pancasila itu sendiri sebagai apa? Lambangnya sebagai apa? Sebagai Garuda. Di dalam Garuda itu ada simbol apa saja? Ada bintang, terus bantang, Nah, untuk pembelajaran
hari ini kita akan belajar terkait nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu menjelaskan tentang nilai ketuhanan. Yang mana nilai ketuhanan ini menekankan pentingnya kita untuk beriman atau mempunyai agama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu menumbuhkan sikap yang religius atau sikap yang toleransi antar umat beragama. Karena di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui, yang tentunya itu berbeda-beda. Lalu yang kedua ada nilai kemanusiaan. Bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Kemanusiaan yang berada. Di sana nilainya adalah mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk berperilaku secara adil. Nah, yang ketiga, nilai ketiga Pancasila atau sila ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan ini menekankan pentingnya kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu juga harus menumbuhkan semangat cinta tanah air Indonesia. Yang keempat itu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini mengutamakan musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan. Yang artinya ketika kita akan mengambil sebuah keputusan di dalam suatu lingkup kemasyarakatan atau dalam suatu lingkup kelompok, maka itu harus sesuai dengan musyawarah atau kesepakatan bersama, hasil dari berunding bersama. Lalu yang terakhir ada nilai keadilan atau yang sesuai dengan sila Pancasila yang kelima. Di sana menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu untuk menghindari kesenjangan sosial, artinya seluruh rakyat Indonesia ini harus memperoleh keadilan yang sama untuk kesejahteraan bersama. Nah, dari beberapa nilai sila ke-1 sampai dengan sila ke-5, kira-kira menurut kalian contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama, contoh pengamalannya seperti apa? Membiasakan diri untuk menjalankan kewajiban Membiasakan diri untuk melaksanakan kewajiban beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Lalu dalam pengamalan sila ke-1 juga ada apa? Menghormati dan mentoleransi terhadap agama orang lain. Nah, kalau contoh pengamalan nilai Pancasila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, pengamalannya seperti apa aja? Menghormati hak asasi manusia, lalu menghindari diskriminasi. Artinya kita tidak boleh saling menghina dengan antar teman atau orang lain. Lalu untuk nilai Pancasila sila ketiga, pengamalannya seperti apa kira-kira? Menjunjung persatuan bangsa. Lalu ada apa lagi pengamalannya? Bangga menjadi warga negara Indonesia. Itu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, keempat, contoh pengamalan nilai Pancasila keempat, ada apa aja? Harus kita menghargai pendapat orang lain. Lalu harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Lalu apa lagi? Tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi ketika kita hidup di dalam sebuah kelompok atau contohnya di dalam kelas ini, kita tidak boleh berkehendak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita harus belajar untuk
berunding, bermusyawarah dengan orang lain. Nah, yang terakhir, contoh pengamalan dari nilai Pancasila yang kelima apa? Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, dari beberapa contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka sikap kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang pertama kita harus toleransi dalam beragama. Artinya harus bisa saling menghormati agama lain. Lalu harus menghormati hak asasi orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghindari perpecahan. Lalu kita juga harus bermusyawarah untuk keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Nah, untuk tugas hari ini silakan dibuka buku temanya halaman 43, di sana ada. Nah, sudah dibuka, silakan alat tulis dan bukunya dikeluarkan. Ya, halaman 43, silakan dibuka. Ya. Ibu kasih tugas itu di halaman 43. Kamu harus menyebutkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di kehidupan sehari-hari. Silakan kamu ditulis minimal ada dua nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari di setiap silanya ya. Misalkan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira nilai Pancasila yang terdapat di kehidupan sehari-hari disebutkan saja 2 butir ya. Sila ke-1 2 butir, sila kedua 2 butir, sila ketiga 2 butir, sila keempat 2 butir, dan sila kelima 2 butir. Oke, silakan dikerjakan dulu tugasnya. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Sudah. Oke. Alhamdulillah kalau sudah selesai silahkan buku tulis yang barusan dipakai untuk mengisi tugasnya dikumpulkan dulu di meja paling depan. Sama temannya di estafet aja ke depan. Buku tulisnya saja. Kanan. Dikumpulkan saja di meja paling depan. Dari situ dulu aja di sini. Sudah dikumpulkan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah semuanya dikumpulkan, nanti akan Ibu periksa ya setelah selesai pembelajaran hari ini. Nah, coba setelah kamu tadi mengerjakan mengenai nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, apakah semuanya bisa mengisi? Bisa mengisi semuanya? Alhamdulillah kalau bisa mengisi semuanya. Nah, untuk meningkatkan lagi semangat kita tepuk semangat dulu ya supaya semuanya tidak mengantuk. Tahu lagu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Ka ohe ohe. Serdinang dinang.
sehari-hari. Coba Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Tadi Ibu menjelaskan terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila pada sila pertama itu menekankan tentang apa? Pentingnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kalau yang nomor 2, sila kedua, tadi Ibu sampaikan nilai-nilai Pancasilanya apa? Mengakui harkat dan martabat manusia sama derajatnya. Lalu yang ketiga tadi apa? Tentang menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau nilai yang sila keempat, kita harus apa? Menghargai pendapat orang lain atau bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Nah, kalau yang kelima apa nilainya? Harus mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau berkeadilan untuk menjunjung kesejahteraan bersama atau keadilan sosial bersama. Lalu ada pengamalan sila-sila Pancasila. Pada butir sila pertama, pengamalannya kita harus apa? Membiasakan diri untuk menjalankan ibadah kita dengan keyakinan masing-masing. Lalu kalau pengamalan pada sila kedua Pancasila apa? Menghormati hak asasi manusia. Nah, kalau yang ketiga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau pengamalan sila keempat menghargai pendapat orang lain. Kalau pengamalan sila kelima berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Lalu apalagi contoh lainnya? Berperilaku adil terhadap semua orang. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Dari awal sampai dengan akhir pembelajaran yang Ibu sampaikan semuanya dapat mengerti. Maka kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila. Sehingga sikap yang harus kita tonjolkan, yang harus kita tunjukkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah kita harus bertoleransi terhadap agama orang lain. Artinya tidak boleh kita membeda-bedakan agama orang lain, harus bisa bertoleransi. Lalu kita juga harus menghargai hak asasi manusia dan juga kita harus bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan. Lalu yang terakhir, sikap kita yaitu harus berperilaku adil kepada setiap warga negara Indonesia. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai dengan akhir sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahan Ibu pada saat proses pembelajaran hari ini. Oke, silakan bukunya ditutup terlebih dahulu dan kainnya disiapkan untuk berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah.